Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Meranti, NIM 13/2024-030 dari Prodi BPKM. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang alur hukum perdata dan acara perdata dari sebelum persidangan hingga putusan pengadilan kasus perceraian. Ayo kita bahas. Pembahasan pertama, karakteristik perkara perceraian. Perceraian termasuk perkara perdata khusus di bidang hukum keluarga. Hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Dua jenis perkara perceraian. Satu, cerai talak, suami yang mengajukan. Dua, cerai gugat, istri yang mengajukan. Pengadilan berwenang. Pengadilan agama untuk muslim, pengadilan negeri untuk non-muslim. Pembahasan yang kedua yaitu tahap pra persidangan sebelum sidang dimulai. 1. Upaya non-litigasi di luar pengadilan. Konseling musyawarah keluarga atau bimbingan rohani. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan mencegah perceraian. 2. Penyusunan gugatan cerai. Penggugat menyiapkan surat gugatan berisi identitas para pihak, alasan perceraian, dan tuntunan tambahan nafkah anak, hak asuh harta bersama. 3. Pendaftaran gugatan. Gugatan didaftarkan ke pengadilan sesuai domisili tergugat. Pengadilan memberikan nomor perkara dan menetapkan hakim. Keempat, yaitu pemanggilan para pihak. Pengadilan memanggil penggugat dan tergugat secara resmi melalui jurusita. Pembahasan yang ketiga, tahap persidangan di pengadilan. 1. Sidang pertama, pemeriksaan kehadiran para pihak dan pembacaan gugatan. 2. Mediasi wajib. Hakim mediator berusaha mendamaikan kedua pihak. Jika berhasil, dibuat akta perdamaian. Jika gagal, perkara dilanjutkan. 3. Jawaban tergugat. Tergugat memberikan jawaban tertulis, bisa berisi bantahan atau gugatan balik. 4. Replik dan duplik. Pertukaran tanggapan antara penggugat dan tergugat. 5. Tahap pembuktian, menghadirkan bukti tertulis, saksi atau ahli. 6. Kesimpulan. Kedua pihak memberikan kesimpulan akhir sebelum hakim bermusyawarah. Pembahasan yang keempat yaitu alat bukti dalam perkara perceraian. 1. Bukti surat, buku nikah, akte perkawinan, bukti nafkah atau surat pengakuan. 2. Bukti saksi, keterangan keluarga, tetangga atau pihak ketiga yang mengetahui konflik rumah tangga. 3. Bukti elektronik, pesan singkat, rekaman percakapan atau bukti media sosial lainnya. 4. Keterangan ahli, psikologis, pekerja sosial atau tokoh agama untuk menentukan kondisi rumah tangga dan anak. Pembahasan yang kelima yaitu tahap putusan pengadilan. 1. Setelah musyawarah, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan bukti. 2. Isi putusan. A. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian. B. Menetapkan hak asuh anak dan nafkah. C. Mengatur pembagian harta bersama gonor gini. 3. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka. 4. Untuk muslim, suami wajib mengucapkan ikrar talak di depan hakim agar perceraian sah secara hukum. Pembahasan yang keenam, tahap pasca putusan. 1. Upaya hukum lanjutan. Banding, Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Tinggi. Kasasi, Mahkamah Agung. Peninjauan kembali BK bila ditemukan bukti baru (novum). 2. Eksekusi putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap inkrah, pengadilan menerbitkan akte cerai. Pelaksanaan putusan, pembayaran nafkah, pembagian harta, dan pengatur hak asuh anak. Kesimpulan, alur hukum perdata dan perkara perceraian terdiri dari pra persidangan, pemeriksaan, putusan, dan pasca putusan. Setiap tahap bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum. Perceraian hanya sah setelah diputuskan oleh pengadilan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.